Yeay, makasih Jody, makasih Cipa. Oke, kalau sebelumnya teman-teman aku ngebahas format-format penyusunan proposal dan tadi Jody dan Siva tuh ngejelasin setting-setting terkait dengan Mendeley. Di sini aku akan ngebahas materi yang gak berat-berat banget. Jadi kita bisa inhale, exhale dulu guys. Oke, sudah. Kali ini kita akan ngebahas terkait tentang ketatabahasaan dalam kepenulisan karya tulis ilmiah. Terkait bahasa yang digunakan. Sebelumnya, karya tulis ilmiah ini tuh bisa dibuat dalam dua bahasa. Bisa bahasa Indonesia, bisa juga bahasa Inggris. Nah, kalau yang KTI dalam bahasa Indonesia itu, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sedangkan yang KTI bahasa Inggris, kita juga harus menggunakan bahasa Inggris yang baku. Bagaimana kita tahu baku atau tidaknya bahasa Indonesia yang kita pakai itu semua tuh sudah dijelaskan dan sudah diatur di dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan atau EYD. Lalu kalimat yang disusun harus utuh dan lengkap, sekurang-kurangnya memuat subjek plus predikat. Nggak boleh yang subjek aja atau predikat aja atau objek aja. Soalnya itu namanya bukan kalimat utuh dan lengkap, tapi kalimat tidak utuh dan tidak lengkap. Nah, contohnya ada Nabila sedang belajar. Kita tahu kalau Nabila itu subjeknya, sedangkan predikatnya itu sedang belajar. Dan ada lagi Pak Hari Sugianto diangkat menjadi Ketua Prodi Akuntansi yang baru. Subjeknya adalah Pak Hari Sugianto, diangkat menjadinya adalah predikatnya, sedangkan pelengkapnya Ketua Prodi Akuntansi yang baru. Next. Balik lagi, karena kita ingin membuat karya tulis ilmiah yang berbahasa Indonesia, tentunya harus ditulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu mencakup ejaan bahasa Indonesianya, pilihan katanya, struktur kalimat, dan paragraf. Nah, terkait kaidah kepenulisan karya tulis ilmiah tersebut itu sudah ada di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau kalian tuh bisa cek di web, ada Puebi daring, atau ada e-booknya, aku ada e-booknya nanti aku kirim. Terus ada Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti yang aku singgung tadi, kalau misalnya kalian ingin membuat karya tulis ilmiah yang berbahasa Inggris, kalian bisa banget kalian diwajibkan untuk menggunakan British English atau American English. Next. Yang pertama ada bentuk kalimat. Kalimat yang digunakan dalam karya tulis ilmiah tidak boleh menampilkan sudut pandang orang pertama atau orang kedua. Jadi kita tidak boleh memunculkan saya, aku, kita, Anda, dan lain-lain. Terus pada penyajian ucapan terima kasih di dalam kata pengantar atau prakata, kata saya ini harus diganti dengan penulis. Gitu. Jadi nggak ada kata saya, tapi adanya penulis. Next. Nah, sekarang kita ke istilah. Untuk istilah yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini, itu adalah istilah dalam bahasa Indonesia atau serapan istilah asing yang sudah baku sesuai dengan KBBI. Nah, kan kita tahu kalau dalam perkembangannya bahasa Indonesia itu menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Bali, dan sebagainya, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Arab, ada yang dari bahasa Belanda, Cina, Inggris, Portugis, dan sebagainya. Nah, di sini ada contohnya, kalau misalnya bahasa Arab ini ada bab diserap di dalam bahasa Indonesia menjadi bab, ada juga dahsyah menjadi dahsyat, ada juga dajjal diserap menjadi dajjal, dan sebagainya. Ada juga bahasa Inggris itu access diserap menjadi akses, association diserap menjadi asosiasi, discount menjadi diskon, dan ada juga serapan dari bahasa Belanda. Oke, next. Nah, istilah asing ini dapat digunakan apabila belum ada padanan istilah tersebut dalam bahasa Indonesia dan harus dicetak miring. Contohnya, nama ilmiah buah manggis.
nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Nah, karena itu istilah asing, maka dicetak miring Garcinia mangostana. Terus selanjutnya ada politik divide et impera digunakan oleh Belanda untuk menguasai Indonesia. Itu dicetak miring. Perlu diingat juga, kalau nggak semua yang berbahasa asing, kata yang berbahasa asing atau yang ditulis dengan bahasa daerah itu harus ditulis miring. Ada juga yang nggak ditulis miring walaupun dia menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah. Contohnya ini kayak nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi. Contohnya ini kayak tinju dunia yang tak pernah kalah di atas ring adalah Rocky Marciano. Itu kan kayak nama asing gitu kan. Itu nggak perlu dicetak miring karena baik lagi karena itu nama orang gitu loh, nama diri. Terus ada juga World Health Organization atau WHO memberikan sejumlah informasi terbaru mengenai perkembangan kasus COVID-19 di dunia. Baik lagi itu nggak perlu, walaupun dia bahasa asing, bahasa Inggris itu nggak perlu dicetak miring karena dia itu nama lembaga atau nama organisasi. Begitu. Sekian dari aku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lulu. Terima kasih Ica. Selanjutnya aku bakal jelasin terkait kesalahan umum. Materi ini aku ambil juga dari Per 9 tahun 2020. Langsung aja. Jadi apa sih kesalahan umum itu? Jadi kesalahan umum itu kesalahan penulisan yang tidak memenuhi kebakuan dan tidak sesuai dengan QED maupun KBBI. Next. Nah, ini ada beberapa contoh kata yang sering kita jumpai kalau sebenarnya itu salah, cuma sering banget kita gunakan. Yang pertama tuh kata penghubung sehingga dan atau sedangkan tidak boleh digunakan pada awal kalimat. Karena kata sedangkan merupakan kata hubung koordinatif yang hanya digunakan dalam kalimat majemuk setara. Sementara itu, kata hubung sehingga yang merupakan kata hubung subordinatif digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat. Nah, penjelasannya kayak gini, konjungsi dan itu sebagai penanda penambahan, konjungsi atau sebagai penanda pemilihan, konjungsi sedangkan sebagai penanda pertentangan, konjungsi sehingga sebagai penanda penyebab. Nah, untuk contohnya, saya menyatakan berhenti dari tugas-tugas berat ini sehingga tidak perlu lagi merasa terbebani. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu kata di mana sering digunakan sebagai konjungsi atau kata hubung. Nah, padahal dalam bahasa Indonesia itu kata di mana merupakan kata tanya. Jadi, kata di mana itu tidak boleh digunakan dalam kalimat pernyataan, tetapi pertanyaan. Nah, untuk kata yang benar untuk penghubung kalimat majemuk adalah yang mana? Contohnya, bidang KTTA hari ini melaksanakan diklat di mana pesertanya dari pengurus Adirayakta. Nah, itu salah. Yang benar itu bidang KTTA hari ini melakukan diklat yang mana pesertanya dari pengurus Adirayakta. Next. Ini juga sering banget kita jumpai kan penggunaan kata di antaranya. Nah, penggunaan kata di antaranya ini sering salah digunakan untuk menyebutkan beberapa hal yang terkadang dalam sesuatu. Padahal kata di antaranya hanya digunakan apabila sesuatu terletak di tengah-tengah. Untuk menyebutkan beberapa hal yang terkandung di dalam sesuatu, gunakan kata antara lain, bukan di antaranya. Contohnya, mata kuliah semester 6 untuk jurusan akuntansi di antaranya adalah sebagai berikut. Yang benar itu mata kuliah semester 6 untuk jurusan akuntansi antara lain adalah sebagai berikut. Nah, ini juga sering banget kita temui. Sebenarnya salah, cuma kita anggap benar gitu aja. Yaitu penulisan awalan ke dan di berbeda dengan kata depan ke dan di. Penulisan ke dan di sebagai awalan dirangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan penulisan ke dan di sebagai kata depan dipisah. Nah, untuk di yang digabung yaitu ketika di diikuti dengan kata dasar. Contohnya dipukul, dibuat, dianalisis.
Terus untuk di yang penulisannya dipisah itu ketika kata di diikuti dengan kata keterangan tempatnya. Contohnya di atas, di mana, di sana, Jakarta, dan lain-lain. Nah, begitu pula dengan ke sana, kemana, ke dalam, ke depan, keluar. Selanjutnya, spasi digunakan setelah tanda baca koma, titik, titik koma, dan titik dua. Nah, ini aku bagi jadi 3 biar gampang aja ingat ya. Yang pertama itu tidak boleh ada spasi sebelumnya dalam penggunaan tanda titik dua. Contohnya antara lain titik dua, antara lain spasi titik dua. Nah, biasanya kan kita salah nulisnya gitu kan, habis kata spasi terus baru titik dua. Nah, yang benar itu kata langsung titik dua, nggak pakai spasi. Terus yang kedua, tidak boleh ada spasi sebelum dan sesudah tanda garis miring, tanda kurung, dan tanda hubung. Contohnya ini kupu-kupu. Ini kan salah. Contoh yang pertama kan kata, spasi, tanda hubung, spasi baru kata. Nah, yang sebelahnya juga salah. Kata, tanda hubung, spasi baru kata. Seharusnya itu kata, tanda hubung, langsung kata, nggak pakai spasi. Nah, untuk contoh yang ketiga itu tidak boleh ada spasi sebelumnya, tetapi harus ada spasi setelahnya. Yaitu dalam penggunaan tanda titik, tanda seru, tanda tanya, dan tanda titik koma. Contohnya, yang salah ini kan aku baru spasi terus koma. Nah, itu nggak boleh. Harusnya kata, terus koma, baru spasi. Kayak gitu. Next. Nah, ini spasi tidak digunakan setelah tanda kurung buka dan sebelum tanda kurung tutup. Ini kayak contoh yang ketiga tadi. Nah, ini contohnya kayak APBN. Tanda kurung buka, langsung katanya, langsung kurung tutup tanpa spasi. Terus kesalahan yang sering banget kita jumpai yaitu penulisan kata tidak baku. Ini ada beberapa contoh, sebenarnya banyak banget. Ini ada analisa, yang benar tuh analisis yang bakunya. Terus syaraf, yang bakunya itu saraf. Terus praktek, yang bakunya itu praktik pakai i. Terus teoritis, ini nah harusnya itu teoretis, tulisannya teoretis. Terus ini juga sering banget kita lupa bikin italik ketika penulisan kata bahasa asing. Harusnya kan dicetak miring, tapi kita nggak dicetak miring gitu. Terus, next. Nah, ini ada hukum KPTS. Itu maksudnya kata kerja yang diawali huruf K, P, T, sama S. Ketika mendapat awalan men, meng, menge, men, seharusnya melebur. Contohnya mengkombinasikan. Seharusnya itu mengombinasikan. Memperhatikan, seharusnya memerhatikan. Terus ini juga sering salah dalam penulisan. Itu kata dasar yang berakhir huruf F, jika mendapat akhiran itas atau asi, huruf akhir F akan berubah menjadi V. Contohnya kreatif, ketika mendapat akhiran itas, menjadi kreativitas, F-nya berubah jadi V. Terus aktif, mendapat akhiran asi sama itas, jadi aktivasi dan aktivitas, F-nya berubah jadi V. Nah, ini juga penulisan dua kata dasar yang mendapat imbuhan di kan seringkali ditulis salah. Dipertanggungjawabkan. Seharusnya itu dipertanggungjawabkan, digabung tanpa spasi. Terus yang penulisan angka. Nah, penulisan angka 1 sampai 11 itu seharusnya menggunakan huruf karena hanya terdiri dari satu suku kata. Sedangkan dari 12 ke atas boleh menuliskannya dengan angka karena terdiri dari 2 suku kata. Nah, kecuali jika digunakan untuk perincian, menyatakan ukuran, panjang, berat, waktu, dan nilai uang, penulisan angka 1 sampai 11 ini boleh menggunakan angka. Kayak ini, $5, terus 4 kilogram, kan ini menyatakan ukuran berat, jadi nggak apa-apa pakai angka. Terus ini kan, aku menonton drama Penthouse sampai 3 kali. Yang atas ini salah, soalnya kan nggak menunjukkan perincian gitu, makanya ditulisnya aku menonton drama Penthouse sampai 3 kali, tiganya pakai huruf. Next, ini yang terakhir, penulisan nilai rupiah. Ini kadang kita itu salahnya itu di ini loh, penulisan spasi. Habis RP itu seharusnya langsung
angka, nggak boleh pakai spasi. Terus kadang juga ada yang nulis pakai titik, ini salahnya harus RP langsung angka tanpa spasi. Terus belakangnya itu koma, terus diikuti 0 2 kali. Nah, sebenarnya tuh kesalahan-kesalahan kayak gini tuh banyak banget. Cuma ini aku sebutin cuma beberapa. Nah, besok kalau teman-teman mau bikin proposal ataupun bikin KTTA-nya, terus bingung, kata ini baku nggak ya, terus tanda bacanya bener nggak ya, kalian buka-buka aja Bu Ebi ataupun KBBI gitu. Nah, sekian dari aku. Selanjutnya bakal dijelasin sama Rizka. Terima kasih. Oke, ini aku bakal menjelaskan bagian yang terakhir. Jadi di format proposal itu kan ada 1-8 yang kayak ada di PPT ini, tapi fokusku di sini mau ngejelasin bagian utama dari proposal, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA. Nah, tadi itu kan udah dijelasin sama Kiki itu tentang teknis gimana buatnya di Word. Kalau aku itu lebih ke apa aja sih isinya gitu. Kalau jadi yang pertama itu kita mulai dari latar belakang. Di latar belakang itu isinya memperkenalkan pembaca pada masalah yang akan dibahas pada KTTA, menjelaskan apa yang akan dilakukan dan mengapa masalah tersebut penting untuk dikaji. Argumen mengenai pentingnya masalah didukung dengan data atau fakta yang mendorong timbulnya masalah tersebut. Menunjukkan bagaimana hal yang dilakukan dalam KTTA ini berhubungan dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya pada sebuah literatur. Literatur yang disajikan ditunjukkan untuk membantu pengembangan masalah, bukan untuk menulis tinjauan pusaka yang mendetail. Mengarah secara logis ke rumusan masalah dan tujuan penulisan. Nah, di sini ada contoh dari latar belakang. Ini contoh latar belakang punyanya Kak Nabila Yona Karisa. Ini tim Brigada Satya. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini dimulai dengan kata tanya seperti apa, bagaimana, mengapa, seberapa besar, dan lainnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan apa yang kita cari, ditemukan, dijelaskan, atau dijawab dari penulisan KTTA. Ini ada contoh dari rumusan masalah. Selanjutnya ada tujuan penulisan, menyatakan apa yang akan dicapai dari penulisan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang telah dikemukakan, berupa kalimat positif untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Standar dalam tujuan penulisan yaitu berisi minimal 3 tujuan penulisan. Jadi antara rumusan masalah sama tujuan penulisan itu saling tanya jawab gitu. Ini ada contoh dari tujuan penulisannya. Selanjutnya masuk ke ruang lingkup penulisan. Di sini menjelaskan batasan penulisan yang mencakup lokasi, periode, sektor, dan lain-lain. Misalnya dalam suatu KTTA tentang tinjauan atas program pajak bertutur. Jadi di sini mahasiswa membatasi ruang lingkup penulisannya, yaitu melakukan tinjauan program tersebut di daerah tertentu, pada tahun tertentu, atau pada tingkat pendidikan tertentu. Alasan pembatasan ruang lingkup dapat disajikan pada bagian ini. Ini contoh dari ruang lingkup penulisan. Selanjutnya ada manfaat penulisan. Pada manfaat penulisan ini menguraikan manfaat atau kegunaan dari pengkajian masalah atau topik yang telah dipilih. Berbeda dengan tujuan penulisan itu untuk menjawab rumusan masalah, sedangkan manfaat penulisan itu untuk mengetahui manfaat apa yang manfaat dari tulisan ini ditujukan untuk siapa. Manfaat penulisan biasanya dibagi jadi 2 sifatnya, yaitu manfaat yang sifatnya akademik, yaitu untuk pengembangan pengetahuan. Yang kedua, manfaat yang sifatnya praktis, yaitu dipakai oleh praktisi, objek KTTA kita, regulator maupun pemerintah. Nah, di sini ada contoh dari manfaat penulisan yang bagi penulis itu yang sifatnya akademis, yang bagi pembaca itu sifatnya praktis.
Metode pengumpulan data. Di sini menjelaskan apa yang akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Beberapa hal yang dijabarkan pada bagian ini adalah data apa yang akan diperlukan, dari mana data tersebut diperoleh, dan bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. Data yang dikumpulkan dapat berupa data primer maupun data sekunder. Data dapat dikumpulkan secara langsung atau tatap muka maupun secara daring menggunakan bantuan teknologi informasi. Pemilihan jenis data, sumber data, dan teknik pengumpulan data perlu didukung dengan penjelasan. Misalnya, bagaimana data yang akan dikumpul tersebut relevan dengan tujuan penulisan, di mana atau dari siapa data tersebut akan diambil, bagaimana dan mengapa partisipan atau responden tertentu dipilih, mengapa akan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu seperti wawancara, observasi, dokumentasi, survei, atau teknik pengumpulan data lainnya. Jika melakukan survei, kuesioner yang akan digunakan perlu dilampirkan. Jika melakukan wawancara, panduan wawancara harus dilampirkan pada proposal. Yang terakhir itu sistem penulisan KTTA. Sistematika penulisan KTTA. Sistematika penulisan KTTA di sini berisi bab dan subbab yang direncanakan pada penulisan KTTA. Format penulisannya itu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode dan pembahasan, bab 4 simpulan. Ini ada contoh dari sistematika penulisan KTTA. Sekian dari yang bisa aku jelasin.